Halo Sobat PPPK 2021, kali ini Mentor PPPK 2021 akan melakukan pembahasan berkaitan kompetensi teknis IPA ya, spesifik pada materi simbiosis yang merupakan salah satu materi tematik di SD, yaitu untuk PPPK tahap yang kedua formasi guru SD. Kita akan mulai. Kita akan mengulas kembali mengenai materi simbiosis ya. Seperti kita ketahui, simbiosis ada 3 jenis. Yang pertama adalah mutualisme. Disebut mutualisme karena hubungan antara dua makhluk hidup itu saling menguntungkan. Jadi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Seperti contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau. Yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Jadi yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lain tapi tidak dirugikan. Itu komensalisme. Sedangkan yang ketiga adalah parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lain dirugikan. Yang mendapat keuntungan itu dalam konteks parasitisme disebut organisme parasit. Contohnya adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Kita ulas kembali ya. Ini contoh di mutualisme ada lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan ya. Sedangkan bunga terbantu proses polinasi atau penyerbukan. Itu mutualisme. Dua-duanya mendapatkan benefit atau keuntungan. Sedangkan komensalisme contohnya adalah ikan hiu dan remora. Nah, ikan remora akan terlindungi dari pemangsa. Sementara hiu tidak dirugikan ya, tidak mendapatkan kerugian apapun. Jadi posisi seperti ini maka dia juga komensalisme. Selain itu sisa-sisa makanan pun juga didapatkan oleh ikan remora. Sedangkan parasitisme contohnya adalah Rafflesia dan inangnya, di mana Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya sementara tumbuhan inang dirugikan ya. Berarti ini parasitisme. Kita coba ke soal. Perhatikan jenis tanaman berikut ya. Nomor 1 adalah tanaman benalu, 2 tanaman anggrek, 3 tanaman tali putri, 4 tanaman paku sarang. Tanaman yang hidupnya simbiosis mutualisme, berarti yang dua-duanya mendapatkan keuntungan. Kalau benalu pasti salah, berarti yang ada nomor 1-nya pasti kita coret kan begitu. Nah, selain itu ada apa lagi? Nah, yaitu adalah adanya tali putri. Ini juga parasitisme ya. Berarti yang benar adalah anggrek dan paku sarang. 2 dan 4 adalah D. Nomor 2, benalu termasuk jenis tumbuhan. Seperti kita ketahui bahwa ini tadi benalu ya, itu adalah termasuk di parasitisme. Berarti organisme atau jenis tumbuhan yang hidupnya secara parasitisme itu adalah organisme parasit. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 3, tumbuhan tali putri hidupnya harus pada tanaman lain atau inangnya. Tentu teman-teman mengetahui ya soal sebelumnya tadi kita tali putri kita putuskan sebagai parasitisme ya, parasitisme sebagaimana tanaman benalu. Nah, di soal yang ketiga ini juga sama mengulasnya, yaitu adalah tumbuhan tali putri hidupnya harus pada tanaman lain atau inangnya. Nah, ini negatifnya, lama-kelamaan tanaman inang akan mati. Karena tanaman tali putri ini hidupnya dengan cara simbiosis. Nah, berarti kan dia menyebabkan kematian pada tanaman yang ditumpangi atau inangnya. Berarti posisinya dia sebagai parasit. Nah, oleh karena itu peristiwanya atau simbiosisnya adalah parasitisme yang A. Nomor 4. Meningkatnya populasi burung hantu akan menguntungkan petani. Karena burung hantu adalah hewan pemangsa. Nah, konteksnya adalah apa yang menguntungkan petani dalam konteks ini? Oh, tanaman padinya yang biasa kemudian diganggu oleh tikus-tikus begitu ya. Nah, otomatis tikusnya ini harus ada pemangsanya. Siapa pemangsa tikus ini? Ya, betul sekali, adalah burung hantu. Berarti dalam konteks ini yang tepat adalah C, tikus. Nah, kalau hubungan seperti ini itu adalah hubungan predasi ya, memangsa ya. Hubungannya adalah predasi. Ya. Lanjut, nomor 5.
Dalam hubungan antara dua makhluk hidup di bawah ini yang tidak termasuk parasitisme adalah A. Tali putri yang membeli tumbuhan lain dan mengambil air, jelas ini parasit ya, karena dirugikan ya, tumbuhan lainnya. B. Kutu kepala yang menempel di kulit kepala, ya, sama ya, ini adalah termasuk di dalam parasit ya. Nah, ikan remore yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, nah kita tahu ini tadi adalah komensalisme. Yang D. Benalu menyerap makanan tumbuhan yang ditumpanginya, ini juga parasitisme. Kemudian cacing tambang pada usus akan merugikan manusia karena akan menyerap darah, dia adalah parasitisme juga. Berarti yang bukan adalah C. Ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, selain itu juga terlindungi dari bahaya ikan-ikan yang lebih besar. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 6. Apabila kamu menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka yang terjadi adalah pohon mangga tidak terganggu. Konteksnya tidak terganggu. Apakah tidak diuntungkan atau tidak mendapat keuntungan? Iya, tidak terganggu di sini juga tidak mendapat keuntungan juga. Ya, mendapatkan keuntungan. Nah, ini sudah ditulis ya. Nah, juga tidak diuntungkan karena tanaman anggrek hidupnya dengan cara simbiosis. Nah, berarti konteksnya anggrek menumpang hidup di pohon mangga, tapi pohon mangga tidak terganggu dan tidak diuntungkan. Berarti konteksnya yang satu mendapatkan keuntungan yaitu tanaman anggrek, sedangkan pohon mangganya tidak dirugikan. Berarti konteks ini adalah komensalisme, adalah D. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Kita Mentor PPPK akan selalu mengulas ya materi-materi tematik. Mungkin ada yang di luar FR tahap 1 karena kita mengantisipasi bab-bab yang mungkin muncul di dalam tematik dari SD itu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Mentor PPPK 2021. Semoga kita tetap semangat membersamai perjuangan rekan-rekan semuanya dan sukses menjadi ASN di tahap yang kedua. Salam cerdas, salam hebat, Mentor PPPK. Terima kasih.